Nenek ini mengumpulkan sampah di jalanan. Sebenarnya dia adalah ketua dewan direksi grup terbesar di dunia. Hanya saja, dia terbiasa dengan kehidupan sulit yang dia jalani sebelumnya. Jadi dia sering berpakaian sederhana. Sambil mencari calon istri yang baik untuk cucu laki-lakinya yang menjadi CEO. Mencari seorang istri yang baik. Suatu hari setelah mengumpulkan sampah, dia kembali ke kantor. Tiba-tiba, 3 karyawan wanita mendekatinya. Dia mendekat dan bertanya, namun tak disangka. Dari mana datangnya nenek tua ini yang sudah mati? Tahu ini tempat apa? Berani masuk seenaknya? Bau busuk, cepat pergi dari sini. Kalian. Benar-benar menyakitkan hati, bahkan melemparkan barang pecah belah. Sedikit sesak napas. Cepat, tolong aku berdiri. Nenek tua yang sudah mati, aku menasihatimu untuk pergi sekarang juga. Ketua dewan akan datang sebentar lagi. Jangan menghalangi jalan di sini. Mampus, pergi dan mati di rumahmu. Apa yang sedang kamu lakukan? Nenek. Lu Mingzu. Di depan umum. Kalian mengganggu seorang nenek. Menarik tidak? Bagaimana? Ini nenekmu sendiri, bagaimana bisa kau seperti ini? Ada nenek yang mengumpulkan sampah. Itu juga sangat masuk akal. Bagaimana bentuk kakek nenekku? Kau tidak tahu yang terbaik, kau sakit apa? Bagaimana aku bisa tahu seperti apa kakek nenekmu? Jika Anda tahu diri, cepat bawa nenek pengemismu dan pergi dari sini. Jangan mengganggu keluarga direktur kami. Mingzu. Sihai. Ternyata. Inilah tunangan bocah beol itu. Benar-benar buta. Salah menganggap belang sebagai permata. Nini, nenek tidak enak badan sedikit. Bisakah kamu membawa saya ke rumah sakit? Tapi, nenek, berikan tas kulit ular itu padaku. Baiklah. Nini, kamu kuat ya? Saya sudah bekerja sejak kecil. Ini bukan apa-apa. Ayo pergi, nenek. Bocah beol. Aku akan kembali untuk menyelesaikanmu. Punggung ini. Mengapa ini terasa sedikit akrab? Zihan. Ada apa? Apakah ada sesuatu yang ingin kau sampaikan kepada Lu Tianqi? Apakah kamu butuh bantuan saya untuk memanggilnya kembali? Tidak perlu. Di mana ketuanya? Apakah sudah dekat? Jadi, Anda. Hai, nenek. Anda sudah sampai mana? Saya tidak akan pergi hari ini. Apakah ada masalah? Feng Shui perusahaan kalian tidak bagus. Menarik hal-hal kotor. Biarkan saya membersihkan hal-hal kotor itu terlebih dahulu sebelum pergi. Selamat tinggal. Ada apa? Mengatakan bahwa ada hal kotor di perusahaan. Setelah semuanya dibersihkan, datanglah. Hal kotor. Tidak mungkin. Apa itu? Jangan berpikiran negatif. Percayalah pada ilmu pengetahuan. Mari kita masuk terlebih dahulu. Nenek, dokter bilang tidak ada yang salah dengan Anda. Tapi, Anda juga tidak muda lagi. Jangan lagi makan berlebihan. Sesuatu yang sangat penting. Mengerti, mengerti. Kamu sudah mengomel beberapa kali. Masih muda tapi cerewet. Kian-Kian, ada apa? Dokter, dokter, cepatlah datang. Kian-Kian, bangunlah. Cepatlah, dokter. Kian-Kian, bagaimana keadaannya? Apakah kamu baik-baik saja? Datanglah, tapi pelan-pelan. Nenek, apa yang salah dengan saya? Kamu hamil? Kamu tidak tahu? Sudah hampir 2 bulan. Dokter bertanya, apakah kita akan mempertahankan anak ini? Jika tidak, kita harus segera membuat janji untuk menggugurkannya. Mari kita atur waktu. Jika begitu, maka tidak usah. Jika anak ini dilahirkan, sudah pasti tidak akan memiliki ayah. Itulah sebabnya aku tidak berani. Meskipun tanpa ayah, kamu akan mengurus sendiri. Bukankah itu juga baik? Sekarang sedang tren apa? Meninggalkan ayah, membesarkan anak. Kehidupanku sendiri sudah kacau. Aku tidak punya pilihan. Memberikan jaminan hidup untuk anak. Itulah sebabnya aku tidak bisa menerimanya. Kamu memberitahuku. Nomor telepon ayah anak. Aku akan meneleponnya. Nenek akan membantu. 1 orang menggantikan 2 orang. Saya berjanji. Biarkan dia kembali menangis dan memohon padamu. Di antara kita. Tidak semudah itu. Apa kesulitan Anda? Katakan saja. Nenek menjamin tidak akan memberitahukan ke orang lain. Lagi pula, aku sudah sepuh. Sudah banyak pengalaman dalam banyak hal. Bolehkah saya memberi Anda nasihat? Baiklah, nenek. Sebenarnya. Begitulah adanya. Hari itu. Adik perempuanku memaksa aku untuk menemaninya minum. Benar-benar pria brengsek.
Benar-benar pria sampah. Jika nenek melihat, aku pasti akan mematahkan kakinya. Nenek, kamu mungkin benar-benar pernah melihatnya. Kapan? Hari ini di depan pintu perusahaan. Orang yang memarahimu. Itu adik perempuanku, Lu Mingzu. Orang yang meneleponnya nanti. Itu pria yang kukatakan tadi. Ini, Li Xihan, bocah busuk ini. Malah membuatku seumur hidup. Bahkan meninggalkan debu. Aku ingin sekali menendangnya keluar asrama. Nenek, apa yang salah denganmu? Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Nenek ingin. Kakinya anak itu. Tipis dan panjang. Pasti mudah untuk dipatahkan, kan? Apakah kamu pilek? Kenapa tiba-tiba begitu dingin? Tidak mungkin benar-benar ada kembar. Kembar. Tuan Qin. Kamu akan mengikat satu di sini hari ini. Nenek, Anda benar-benar pandai bercanda. Sudahlah. Lagi pula, saya akan segera pergi ke luar negeri. Anggap saja semua ini tidak pernah terjadi. Nah, bagaimana ini bisa terjadi? Tenang saja. Nenek pasti akan membantu Anda mendapatkan keadilan. Nenek, maafkan saya. Bukannya aku meremehkanmu. Ini karena keadaan sekarang. Bagaimana orang miskin bisa meminta keadilan dari orang kaya? Saya sudah memikirkannya lama. Bagaimana dengan pertimbangan Anda? Apakah kita harus mempertahankan anak ini atau tidak? Lebih baik tidak. Tidak bisa. Kian. Nenek maksudnya, karena anak ini sudah ada. Itu juga merupakan takdir. Bagaimana jika Anda biarkan nenek mencoba menyelesaikan masalah ini? Mari keluarga Anda diskusikan lagi. Diskusikan. Nenek. Saya tidak ingin bertengkar lagi dengan Lu Mingzu. Sejak kecil hingga besar, orang tua selalu memihak. Tidak peduli apa yang saya katakan padamu. Lisa tidak percaya. Orang di sekitarnya membantunya membuat kesaksian palsu. Maka Anda harus biarkan anak ini tinggal. Setelah anak lahir, lakukan tes DNA. Langsung saja verifikasi masalah ini. Diverifikasi. Benarkah? Terima kasih nenek telah begitu peduli padaku. Saya akan pergi ke luar negeri. Hamil. Dan akan melahirkan anak besar. Sepertinya dia sudah mantap. Tidak bisa. Saya harus menyelesaikan masalah ini. Beritahu anak kecil itu. Biarkan dia menyelesaikan masalah ini. Bagaimana bisa membiarkan seorang gadis menanggung sendiri? Sihai, bagaimana rasanya jika saya membuat bekal? Sangat enak. Hari ini tidak bisa. Saya masih punya pekerjaan. Dia selalu menolak saya setiap kali. Apakah dia hanya bisa melakukannya setelah minum obat? Saya terus menolak Mingzu. Tidak apa-apa jika dia tidak senang. Mengapa saya tiba-tiba teringat wanita itu? Mingzu, saya tidak ingin pergi lagi 2 kali sebelumnya. Saya kehilangan ingatan 2 kali sebelumnya. Saya menjanjikan padamu. Setelah kita menikah, aku akan melindungimu dengan baik. Ini adalah uang saku saya. Tidak ada batas atas. Bagaimana dengan pernikahan kita? Sesuai dengan keinginanmu. Beli apapun yang Anda inginkan. Aku tidak menginginkan itu. Xihan. Aku hanya ingin kamu selalu menemaniku. Li Xihan. Jangan salahkan aku. Saat ini, aku hanya bisa segera hamil anakmu. Agar bisa tenang. Mingzu. Harus berjalan perlahan-lahan. Akan bertahan lama. Baiklah. Hanya dengan cara itu akan bertahan lama. Tapi, menolakku. Tidak bisa menolak minumanku. Jika aku menolak lagi, mungkin dia akan marah. Lupakan saja, Pak Yu. Ada apa? Direktur akan datang ke kantor sebentar lagi. Tidak bisa menghubungimu. Telepon untukmu. Baik, aku mengerti. Kamu siapkan dulu. Akan pergi menemui neneknya sebentar lagi. Aku pergi dulu. Nenek tua itu datang tepat waktu. Harus datang mengganggu. Aku punya gambar desain penting. Tertinggal di kantor. Aku akan pergi mencarinya. Apa gambar desain? Aku rasa kamu mencari kesempatan untuk datang ke kantor dan bertemu Xihan. Wanita simpanan sudah kecanduan, kan? Sengaja merayu suami orang. Sungguh tak tahu malu. Nona Pearl adalah
Menantu satu-satunya yang diakui oleh keluarga Li. Tidak peduli seberapa keras seseorang berusaha, tetap tidak akan mendapat manfaat apa-apa. Kenapa belum segera pergi mencarinya? Tidak peduli seberapa keras seseorang berusaha, tidak akan berguna. Juga tidak melihat diri sendiri bagaimana. Jangan bermimpi. Siapa bilang dia adalah menantu satu-satunya? Satu-satunya istri yang diakui. Wanita tua yang sudah mati. Kamu datang untuk apa? Saya datang untuk menagih hutangmu. Menantu yang satu-satunya yang diakui. Seseorang di perusahaan. Wanita tua kotor di adegan luar ruangan. Datang mencari saya untuk apa? Masih berhutang. Benar-benar lucu. Saya kira itu Lu Qianqian. Biar aku yang menyelesaikan masalah ini. Lu Qianqian adalah orang ini. Mengapa begitu menyebalkan? Kau kalah sendiri. Mengirimkan nenek tua menjengkelkan. Bau busuk. Pergi sekarang juga. Miss Mingzu adalah. Bagaimana bisa merekrut? Kalian orang-orang sampah seperti ini. Aku akan memecatmu. Kami dipecat lagi. Kau nenek tua yang menjengkelkan. Siapa yang masih mau mendengarkan dia menyanyi opera? Berdiri di pinggir jalan. Pasti tidak ada pelanggan. Kamu. Saya. Ketua Dewan Direksi Yao Xing Jituan. Ketua Dewan Direksi. Kau tahu siapa aku? Aku adalah tunangan Li Zong. Kau berusaha menipu. Setidaknya lihat siapa yang berdiri di seberang. Ya, jika kau adalah ketua Dewan Direksi, maka aku adalah Ratu Surga. Nenek.